Ya baik, selanjutnya pemimpin kebaktian akan menyalakan lilin dan dupa. Ya baik, selanjutnya kami mohon kepada Bhikkhu Sangga untuk memimpin kebaktian pada pagi hari ini. Iya. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang kata Uddisa pabajita yono bhagawasata. Yasaca mayang Bhagavato dhammang rojema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadhamang sasawaka sanghang abhipujayama. Ya baik, selanjutnya permohonan sila kepada Bhikkhu Sangga. Mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha pancasila niyacama. Yamahang wadamitang wadeta. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunnang. Amabante. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imane panca sikkhapadane
silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti, tasma silang wisudhaye. Amabante sadu sadu sadu. Ya, baik, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sama, kita buka halaman 27, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddha wijacarana sampano sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusana buddha bhagawa tiswakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacata wedita bowinyuhiti supatipanno bhagavato sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho samicipatipanno bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneo pahuneo dakineo anjali karanio anutarang punyaketa lokasati sangga siswa sang pegawai. Selanjutnya Saca Kiryagata. Handamayang Saca Kiryagata yobanamase natime saranang anyang buddha me saranang warang etena saca wajena satite hotu sabada nati me saranang anyang damo me
tiada peringatan lain bagiku. Sang Buddha pelindungku nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada peringatan lain bagiku. Dhamma pelindungku nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada peringatan lain bagiku. Sangga pelindungku nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang manggala sutang banamase. Ewame sutang Ekang samayang bagawa sawatiyang viharati jetawane anatapindika saarane atako anyatara dewata amikanta yaratia amika tawana kewalaka pangjetawana obasetwa yena bhagavate upasang kami twa bhagavanta abhiwadetva ekamantang atasi ekamantang titakosa dewata bhagavantang gataya jabasi bahudewa manusaca galani acintayung atang kamana sotanang bruhimang galamutama asewana cabalanam panditanan casewana puja capujaniana etamang galamutama patirupadesawasoca ubeca tata punyata atasama panidica etamanggalamutama bahusacan casi panca winayo casusikito subasita caya waca etamanggalamutama mata pitu upatanang putadara sasanggahu anakula cakam
nyatakanan casanggau wajanika mani etang manggalamutama arati wirati papa majapana casanyamo apamado cadamuisu etang manggalamutama garawo caniwatoca santuti cakatanyuta kalena dhamma sawana etang manggalamutama kanti caso acasata samananan cadasana kalena dhamma manggalamutama tapoca brahmacariyanca Arya saca nadasana nibbana sacikiriyaca manggalamutama putasalokademehi kita asokang wirajang kemang etang manggalamutama etadisanikatwana sabatama parajita sabata sotinggacanti tante sang manggalamutamanti. Demikian telah selesai. Pada suatu ketika Sang Bagawa berdiam di Jetawana, arama milik hartawan Anata Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetawana mengunjungi Sang Bagawa. Setelah datang menghormat Sang Bagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah ia memohon Sang Bagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah. Mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama.
berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela. Itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Sabar, mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus 4 kebenaran Arya, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, baik, selanjutnya kami mohon kepada Bhikkhu Sangga untuk memimpin meditasi. Meditasi. Ya. Ya, mari Ibu Bapak, adik-adik sekalian, kita berlatih mengembangkan batin kita. Sebelum memulai pengembangan batin, silakan ambil posisi duduk senyaman mungkin. Duduknya mau bersila boleh, mau bersimpu boleh. Yang di bangku juga duduknya sesantai mungkin, serileks mungkin. Namun posisi punggung tidak, yang di bangku ini tidak menyender, dibuat tegak namun rileks. Ya, dibuang kepenatan-kepenatannya yang dari pagi hingga pada saat ini. Mungkin ada hal-hal atau kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan, ditinggalkan, dilepaskan kepenatan-kepenatannya. Bisa dimulai dari kepala, dibuat rileks senyantai mungkin, serileks mungkin, dibuang kepenatan-kepenatannya. Lalu ke leher, bahu, hingga ke telapak tangan, dilepaskan kepenatannya, ketegangan-ketegangannya. Di punggung, bila ada ketegangan-ketegangan, kepenatan di punggung, dilepaskan. Lalu dari paha hingga telapak kaki, dibuat senyaman mungkin, serileks mungkin, dibuang kepenatan-kepenatannya. Diharapkan posisi kepala tidak terlalu menunduk, dihadapkan ke depan, dan juga tidak terlalu mendongak. Setelah rileks, santai, silakan ikuti kalimat-kalimat berikut ini di dalam batin masing-masing. Kita tumbuh kembangkan pengharapan-pengharapan baik, nilai-nilai luhur cinta kasih di dalam batin kita. Biarkan pengharapan-pengharapan baik ini, cinta kasih ini tumbuh kembang di batin kita. Silakan ikuti kalimat berikut ini. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Semoga saya berbahagia.
bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Semoga saya berbahagia. Bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga saya dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Sekarang kita pancarkan pengharapan baik ini, nilai-nilai luhur cinta kasih ini, rasa bersahabat ini kepada semua makhluk, baik yang berada di depan kita, di belakang kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, baik berada yang di atas kita maupun yang berada di bawah kita dan di antara arah-arah lainnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Silakan diulang kalimat-kalimat tersebut di dalam batin masing-masing. Kita pancarkan pengharapan-pengharapan baik ini, rasa bersahabat ini kepada semua makhluk yang berada di sekitar kita, baik jauh ataupun dekat. Terus pancarkan pengharapan-pengharapan baik ini sampai dinyatakan pengembangan batin selesai.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita batin dan jasmani. Semoga semua makhluk dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Sangat diharapkan setelah kedepannya, setelah melakukan pengembangan batin dengan pikiran cinta kasih, tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita hendaknya senantiasa selalu diliputi pikiran cinta kasih. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya. Ya, baik Bapak Ibu saudara sama, selanjutnya kita buka halaman 47 Dhammadesana Aradana. Dhammadesana Aradana. Brahmacaloka dipati sahampati katanjali adiwarang ayacata santi dasata paraja kajatika desetu dhamma anukampi mampajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon, di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sangghang namasami. Ya, selamat pagi semua. Ya, pemimpin puja yang saya hormati, ibu bapak sekalian, saudara-saudari, adik-adik sekalian, semoga pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, sehingga siap untuk mendengarkan Dhamma. Ya, anumodana turut bersenang, berbahagia melihat ibu bapak, saudara-saudari sekalian menggunakan kesempatannya, menggunakan kemauannya, kemampuannya untuk bisa datang ke wihara Dhammaguna. Tentunya kesempatan, kemauan, dan kemampuan ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mengarah atau mendekatkan kepada Dhamma, nambah kebijaksanaan kita.
Ya, pada kesempatan minggu pagi ini kita semua di sini mengembangkan hal-hal yang baik, yang dimana perbuatan baik ini akan membawa kebahagiaan, yang dimulai dengan menyatakan pergi berlindung kepada Sang Tiratana, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu mengambil 5 peraturan moralitas, tata kebiasaan yang baik, atau aturan-aturan yang baik, dan juga tadi mendaraskan parita-parita suci, dan itu juga hal-hal yang baik. Lalu mengembangkan batin, itu juga hal-hal yang baik, memiliki cinta kasih kepada diri sendiri maupun kepada semua makhluk, memiliki rasa bersahabat kepada semua makhluk. Nah, tentunya semua orang menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Betul nggak? Ada nggak kira-kira di sini yang tidak ingin bahagia dan sejahtera? Nggak ada. Nah, jadi setuju ya. Setiap orang menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya menderita. Namun sayangnya mungkin masih ada yang belum tahu bagaimana cara untuk membawa kebahagiaan dan kesejahteraan. Kira-kira udah ada yang tahu belum? Nah, kita ini sungguh beruntung. Beruntung kenapa? Karena Guru Agung kita, Sang Buddha, Sang Sata, mengajarkan kepada para pengikutnya hal-hal apa yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di kehidupan sekarang, saat ini, ataupun di kehidupan yang akan datang. Di dalam salah satu sutta dikisahkan pada zaman dahulu, Sang Bagawa, Sang Sata, Guru Agung kita ini sedang menetap di kota Kolia, di suku Kolia, sedang menetap di sana. Lalu datanglah seorang kepala rumah tangga yang berasal dari suku Kolia juga. Nah, kepala rumah tangga ini bernama Digajanu. Setelah menghampiri Sang Buddha, lalu bersujud, lalu duduk di satu sisi yang layar. Kemudian pemuda Digajanu ini memohon kepada Sang Bagawa, bertanya, Bante, ajarilah kami para upasaka upasika yang masih menyenangi kesenangan indera, yang masih hidup bersama anak dan istri, yang masih memakai wewangian, yang masih menerima emas dan perak. Ajarilah kami suatu ajaran yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Lalu Sang Buddha berkata kepada pemuda Digajanu ini, Wiyagapaja. Nah, Wiyagapaja ini nama klan atau marga. Namanya ini pemuda Digajanu. Marganya ini, kalau kita bilang marga ya, klannya ini Wiyagapaja. Maka Sang Bagawa manggil Wiyagapaja. Ada 4 hal yang bila diupayakan, bila dikembangkan, akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan sekarang, saat ini. Dan juga ada 4 hal yang bila dikembangkan dan diupayakan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan
di kehidupan yang akan datang. Nah, apa yang 4 ini? 4 hal yang perlu dikembangkan yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan sekarang saat ini adalah yang pertama, memiliki uthana sampada. Uthana sampada. Lalu yang kedua, memiliki arakha sampada. Yang ketiga, memiliki kalyana mittata. Yang keempat, memiliki samajiwita. Nah, apa yang dimaksud semua ini? Nah, yang pertama ini uthana sampada, memiliki inisiatif. Nah, di sini seseorang sebagai upasaka upasika tentunya perlu ya mencari nafkah untuk penghidupan. Nah, dalam mencari nafkah apapun itu pekerjaannya, tentunya yang tidak bertentangan dengan dhamma ya, harus yang selaras dengan dhamma. Harus memiliki inisiatif, tahu hal-hal apa yang perlu dilakukan agar usahanya lancar. Misalnya di sini kebanyakan pada usahanya apa? Dagang. Nah, itu harus punya inisiatif. Ini lagi mau mendekati bulan apa nih? Misalnya tanggal Desember ini apa? Ada perayaan ya. Misalnya bisa buat kue yang biasanya di perayaan-perayaan tersebut. Nah, itu salah satu inisiatif. Kita buat kue-kue tersebut. Tentunya juga harus memiliki keterampilan. Kita juga harus mengerti cara membuat kue tersebut dan juga harus semangat. Dan mengerjakan kue tersebut juga harus secara tuntas. Jangan jadi baru buat toples stop. Nah, juga yang inisiatif ini juga harus aktif menjemput bola. Jangan diem aja ya kan nunggu pembeli. Nah, kan bisa kita titip jual ke relasi-relasi kita. Saya titip jual dong ke sini, ke toko ini, nanti kalau laku baru bayar. Nah, itu juga bisa disebut inisiatif. Kita namanya aktif, mencari customer. Lalu kalau yang masih sekolah, ada yang masih sekolah. Masih sekolah, ya juga harus punya inisiatif. Jangan mau ujian, malamnya baru belajar, wah repot. Jadi punya inisiatif, tiap malam belajar. Jangan mau ujian baru belajar ya kan, ngantuk nanti pas ujiannya ya. Nah, juga inisiatif ini juga membagi jadwal, schedule. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya beristirahat. Nah, ini yang disebut dengan inisiatif juga. Jadi ya kalau belajarnya tekun, semangat, nggak males-malesan, ya semoga nilainya baik. Semoga ya nilainya baik. Nah, ini perlu seseorang ini dalam melakukan suatu usaha apapun perlu memiliki yang namanya inisiatif. Apakah itu usaha, belajar, apakah itu sekolah, harus punya inisiatif membagi waktu. Nah, yang kedua, arakha sampada, menjaga atau melindungi. Nah, tentunya seseorang yang telah berusaha dengan semangat, dengan gigih, dengan semua pengetahuannya, keterampilannya dicurahkan tersebut pada pekerjaan itu tersebut, tentunya memiliki akibat ya. Memiliki apa? Penghasilan, perolehannya. Nah, bagaimana cara kita menjaga penghasilan kita tersebut, perolehan kita tersebut tidak dicuri oleh orang lain, tidak ditipu oleh orang lain.
tidak disita oleh pemerintah, oleh raja-raja. Kalau disita itu oleh raja. Lalu tidak dihambur-hamburkan oleh pewaris yang boros. Lalu melindungi bagaimana caranya agar tidak terkena bahaya air atau kebanjiran. Dan juga menjaga agar tidak terkena bahaya api atau kebakaran. Kira-kira cara menjaganya seperti apa? Agar tidak terkena bahaya api, air, dicuri, ditipu, ataupun disita oleh pemerintah. Nah, kalau seseorang yang berusaha yang tidak bertentangan dengan dhamma, tentunya tidak akan disita oleh pemerintah, asalkan bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak juga disita. Nah, jadi harus ikuti peraturan bayar pajak itu. Dan juga bagaimana agar tidak terkena bahaya banjir, kebakaran, ditipu oleh orang lain. Ya, bisa ditabung di salah satu bank atau diinvestasi seperti lahan, membeli lahan. Nah, itu kan bisa investasi juga. Ini demi apa? Demi menjaga perolehan tersebut dengan baik. Nah, bagaimana Bante kalau misalnya dihambur-hamburkan oleh ahli waris yang boros? Nah, penerus kita ini, penerus ya, anak-anak kita ini bisa ditanamkan. Nah, sebagai perhatian, bentuk kasih sayang orang tua kepada anak itu, menanamkan nilai hiri dan otapa, menghalang-halangi anaknya untuk melakukan perbuatan buruk, mendorong anaknya agar melakukan perbuatan baik, dan memberikan pendidikan, memberikan keterampilan-keterampilan. Kira-kira kalau penerus kita atau anak-anak kita ini memiliki keterampilan, memiliki pendidikan yang baik, memiliki hiri dan otapa, kira-kira bisa menghambur-hamburkan uang nggak? Enggak ya. Malah penerus kita ini bisa mengembangkan, memajukan apa yang telah diberikan, diwariskan oleh orang tua. Nah, bagi yang memiliki kendaraan, itu bagaimana menjaganya? Ya, diservis. Kalau ada yang rusak ya diperbaiki. Dikunci, kalau perlu dikunci ganda, agar tidak dicuri atau dirampas oleh orang lain. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita atas manfaat yang telah diberikan oleh benda tersebut, bentuk tanggung jawab kita. Nah, ini yang disebut dengan araka sampada, menjaga apa yang telah kita peroleh. Nah, yang ketiga ini kalyana mitata, memiliki teman-teman yang baik. Nah, setelah kita bekerja keras, mempunyai perolehan, kira-kira kalau kita punya teman yang buruk, bagaimana tuh? Wah, habis ya. Nah, itu juga penting. Makanya kita harus memiliki berasosiasi dengan teman-teman yang baik. Kalau teman-teman kita buruk, kita terjerumus. Waduh, diajak. Udah dah, itu mabuk-mabukan bisa. Nah, terus tergila-gila dengan lawan jenis. Aduh, kalau teman yang kurang baik ya kan. Wah, judi, wah. Nah, maka dari itu kita ini perlu memiliki teman yang baik. Nah, kriteria teman yang baik ini ada 4. Yang pertama memiliki keyakinan, tentunya keyakinan kepada Sang Buddha, pada Sang Tiratana, nilai-nilai luhur Sang Buddha. Kedua, memiliki moralitas. Teman yang baik ini harus memiliki moralitas juga, memiliki sila yang baik, dan juga memiliki kedermawanan atau biasa kita sebut caga. Nah, kita ini kalau biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau dalam berusaha ini
kadang ada untung, ada rugi ya. Nah kalau kita lagi merugi, butuh bantuan pertolongan orang lain, teman kita, kalau teman kita ini pelit gimana ya? Nah nggak ada yang nolong. Kalau kita susah nggak ada yang nolong. Makanya itu penting berteman dengan orang yang murah hati, dermawan, nggak pelit, siap membantu temannya. Itu penting. Nah yang keempat, memiliki kebijaksanaan atau pannya, memiliki banyak pengetahuan. Kenapa penting memiliki teman yang memiliki kebijaksanaan, banyak pengetahuan? Nah kalau nggak punya pengetahuan, apa yang mau bisa dibantu? Dia juga bingung, mau jawabnya apa ya nih? Kalau banyak pengetahuan, dia juga, oh ini kamu jalannya salah, jangan begini, ini nggak benar, ini salah. Nah itu kriteria teman yang baik ada 4. Yang pertama apa? Memiliki keyakinan yang baik, memiliki sila yang baik, memiliki caga atau kedermawanan, murah hati, dan memiliki pannya, kebijaksanaan. Nah, walaupun orang itu usianya lebih di atas kita atau lebih tua di atas kita, tapi tidak memiliki 4 ini, itu tidak bisa dibilang disebut dengan kalyana mitata. Tetapi walaupun usianya di bawah kita, tapi memiliki 4 ini, itu bisa disebut dengan memiliki kalyana mitata. Memiliki kualitas teman yang baik, sahabat yang baik. Nah tentunya kita bahagia memiliki teman yang baik. Bahagia nggak kalau memiliki teman yang baik, mempunyai 4 kualitas itu? Karena apa? Memiliki teman yang baik ini bisa menunjang kemajuan spiritual kita, kemajuan batin kita. Karena kalau kita melenceng dikit, dikasih tahu, jangan, salah. Nanti kalau udah keterusan bahaya, udah stop. Tuh, jangan dilakukan. Nah itu penting memiliki teman yang baik. Lalu yang keempat, sama jiwita. Memiliki kehidupan yang seimbang, cara hidup yang seimbang. Nah bagaimana nih yang disebut dengan cara hidup yang seimbang? Nah seseorang di sini memastikan bahwa ini penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah kan repot kalau misalnya pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Lah udah kita kerja keras, udah capek tapi kalah kita sama gaya hidup kita ya kan. Nah sama jiwita ini hidup kita tidak boros tetapi juga tidak pelit. Jadi memastikan bahwa penghasilan kita ini lebih besar daripada pengeluarannya. Tentunya setelah kita bekerja keras, tentunya memperoleh harta ya, kekayaan ya, memiliki perolehan. Nah perolehan ini juga di dalam salah satu sutta, Sigalowada Sutta, Guru Agung kita juga mengatakan kekayaan itu harus dibagi 4. Yang setengah atau 2/4-nya ini untuk sebagai modal usaha. Yang 1/4-nya lagi untuk apa? Disimpan. Nah disimpan, jadi kalau kita butuh yang urgent, misalnya sakit gitu kan, bisa diambil. Butuh misalnya apa yang mendadak, bisa dipakai dulu. Nah yang 1/4-nya ini digunakan untuk diri sendiri dan juga untuk membantu orang lain. Seperti menyokong orang tua, anak, istri, teman, kerabat, dan juga berdana. Jadi bukan digunakan untuk diri sendiri, juga untuk digunakan untuk orang lain. Nah ini 4 hal yang perlu dikembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki inisiatif, menjaga apa yang telah kita dapat, lalu memiliki teman yang baik,
Lalu memiliki gaya hidup yang seimbang, hidup hemat tetapi tidak kikir. Gitu. Nah, ada juga 4 hal yang perlu dihindari nih, karena suta ini diberikan kepada, maksudnya yang bertanya seorang kepala rumah tangga di Gajanu ini, pemuda di Gajanu ini, maka ada 4 hal yang harus dihindari oleh kepala rumah tangga ini. Yang pertama, tergila-gila dengan perempuan atau wanita, suka main perempuan. Ini harus dihindari nih. Nah, kalau bagi yang wanita juga hindari dengan tergila-gila, apalagi sudah berkeluarga, tergila-gila dengan lawan jenis. Iti duto. Nah, yang kedua ini gemar nih, mabuk-mabukan. Lalu yang ketiga, gemar berjudi. Yang keempat, berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Kira-kira kalau orang sudah gila lawan jenis gitu kan, sudah gila judi, gila mabuk-mabukan, berkumpul sama teman yang kurang baik, males nggak untuk usaha? Yang ada ngantuk kalau pagi ya kan, tidur lah. Malam pulang pagi ya kan, habis mabok gitu, habis minum-minuman, males. Jadi diibaratkan seperti ada waduk, 4 pintu untuk saluran keluar, 4 pintu untuk aliran masuk. Nah, kalau seseorang melanggar suka mabuk-mabukan, suka bermain lawan jenis, gitu kan, suka judi, berteman dengan orang buruk, tuh pintu waduk yang keluarnya itu dibuka tuh, kebuka. Hartanya itu tuh ibaratnya di airnya itu tuh kering, keluar terus. Ya kan, orang hartanya dihambur-hamburin gitu. Nah, kalau orang menghindari 4 hal tersebut, itu pintu airnya itu yang 4 itu yang bakal keluar salurannya tutup. Nah, yang ininya yang buat air masuknya itu kan dibuka karena menghindari. Jadi karena dia bekerja keras, memperoleh pemasukan, ya kan? Jadi masuk airnya. Nah, 4 hal ini ya itu perlu dihindari. Nah, seseorang apabila mengembangkan inisiatif, terus menjaga harta kekayaannya, memiliki teman yang baik, memiliki gaya hidup yang seimbang, menghindari tergila-gila dengan lawan jenis. Nah, kalau di sutanya itu ya gila-gila sama wanita, karena suta ini bercerita kepada seorang pria, kepada seorang perumah tangga. Lalu tergila-gila dengan minuman, judi, berkumpul dengan orang yang buruk, menghindari berkumpul dengan orang buruk, maka seseorang bisa disebut berbahagia di kehidupan, berbahagia dan sejahtera di kehidupan sekarang ini. Coba dipikir deh, kalau seorang kerjanya rajin, hidupnya juga menjaga harta kekayaannya baik, memiliki teman yang baik, lalu gaya hidupnya seimbang, kira-kira bahagia nggak? Hidupnya sejahtera nggak? Nah, 4 hal ini yang perlu dikembangkan, dan 4 hal yang perlu dihindari ini bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan sekarang ini. Lalu apa 4 hal yang bisa membawa kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan yang akan datang? Nah, 4 hal ini seseorang harus memiliki sada, memiliki keyakinan. Yang kedua, memiliki moralitas atau sila. Yang ketiga, memiliki caga, kedermawanan. Yang keempat, memiliki panya, kebijaksanaan. Nah, tentunya ibu bapak, saudara-saudari sekalian di sini, yang tadi saya mendengar menyatakan pergi berlindung kepada Sang Tiratana, tentunya memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Keyakinan kepada Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Lalu juga memiliki keyakinan kepada Dhamma, ajaran-ajaran Sang Buddha, diantaranya hukum kama,
setiap melakukan perbuatan baik akan membawa kebahagiaan. Setiap melakukan perbuatan buruk akan membawa kerugian, penderitaan. Dan ada sebab dan akibat dari setiap perbuatan. Dan setiap makhluk memiliki kamanya sendiri-sendiri. Lalu juga memiliki keyakinan kepada sangga. Siswa-siswa Sang Bagawa yang telah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, hal ini membuktikan bahwa ajaran Guru Agung kita sama Sang Buddha, Sang Sata ini bila dipraktikkan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari berhasil guna. Kalau dipraktikkan bersungguh-sungguh ya, berhasil guna untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Nah, semakin baik keyakinan seseorang tersebut, maka seseorang tersebut akan dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Lalu yang kedua, setelah memiliki keyakinan, lalu memiliki moralitas, memiliki sila. Sila adalah tata aturan, tata kebiasaan yang baik yang mengarah kepada padamnya derita. Nah, tentunya ibu bapak, saudara-saudari sekalian, sebagai upasaka upasika di dalam kehidupan sehari-hari ini merawat 5 sila ya. Dan pada hari-hari tertentu mengambil 8 peraturan moralitas. Nah, merawat sila ini sebenarnya harus dipahami bukan untuk mengekang kita, tapi untuk menjaga kita. Agar apa? Agar kita ini terbebas dari rasa penyesalan. Kalau kita tidak merawat sila, itu bisa banyak konflik dengan pihak lain enggak? Nah, merawat sila ini meminimalisir konflik dengan pihak lain. Karena kita juga nggak bisa mencegah ya orang lain mau berlaku apa sama kita. Tapi seenggaknya setidak-tidaknya nih kalau ucapan kita baik, sopan, sikap kita juga baik, perbuatan kita juga baik, orang juga mungkin sungkan untuk iseng jahil sama kita. Jadi merawat sila ini meminimalisir konflik dengan pihak lain. Dan kalau sila kita baik ini pergi kemanapun kita merasa aman, nyaman. Kira-kira kalau di sebelahnya situ ada orang yang kurang baik, ibu bapak nyaman nggak? Ngeri ya, takut. Nah, kalau sila kita baik, kemanapun kita pergi nyaman, aman, tenang. Nah, makanya kalau seseorang yang merawat silanya dengan baik, dengan penuh kesungguhan hati, maka kehidupannya itu akan tenang, nyaman. Pergi kemanapun akan aman. Dan selalu condong melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kalau misalnya melakukan perbuatan buruk, orang itu juga, wah jangan, nggak dilakukan nih, ini perbuatan buruk, menghindar aja, nggak usah dilakukan. Nah, ini perlu untuk merawat sila. Lalu yang ketiga, memiliki kedermawanan, siap membantu orang lain, tidak pelit, tidak kikir. Nah, kalau ada teman yang susah, ya dibantu. Apakah itu dengan materi atau benda-benda. Nah, dengan pikiran, pengetahuan yang kita ketahui, seperti keterampilan itu juga termasuk dengan kemurahan hati. Lalu dengan tenaga. Sekarang nih musim hujan ya. Nah, kalau ada gorong-gorong yang macet tuh, dirapihin, dibersihin biar enggak banjir. Nah, ini sebelum tidak masalah nih, sebelum mulai ya diberesin, ditata bantal-bantalnya. Ini juga perbuatan baik melalui badan jasmani, melalui tenaga. Dan juga
Dari telinga kita bisa melakukan perbuatan baik, mendengarkan keluh kesah orang lain. Orang lain itu kalau setelah cerita apa gitu kan tentang masalah dia, kira-kira orang yang cerita itu lega nggak hatinya? Lega kan, sedikit lega. Nah, itu juga salah satu melakukan perbuatan baik. Apalagi kita bisa memberikan solusi yang baik kepada orang tersebut. Pengetahuan kita, apa yang kita pahami, tentunya yang baik ya, jangan yang buruk-buruk ngajarinnya. Itu juga perbuatan baik. Nah, seseorang yang memiliki kedermawanan, membantu orang lain, itu hidupnya akan menjadi ringan karena terbiasa berbagi, terbiasa melepas. Hidupnya menjadi ringan. Kalau orang suka bermurah hati, dermawan, hidupnya ringan. Nah, yang keempat ini kebijaksanaan atau panya. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki pandangan bahwa realitasnya kehidupan ini apa sih? Realitas kehidupan ini, kenyataan kehidupan ini adalah anicca, dukkha dan anatta. Setelah memiliki pengetahuan bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, sulit bertahan, dan tidak layak disebut adanya diri, maka seseorang akan bergegas mengarahkan dirinya, mendekatkan dirinya untuk menjalani apa yang telah diajarkan. Setelah banyak belajar mengembangkan kebijaksanaan ini, apakah itu melalui membaca buku-buku Dhamma, mendengar podcast sekarang banyak sekali podcast Dhamma yang baik-baik ya. Melapal itu melalui media online atau YouTube tuh juga banyak. Channel-channel Dhamma itu juga menambah kebijaksanaan kita melalui mendengar Sutta Maya Panya. Nah, setelah mendengar kita renungkan, direnungin gitu ya kan. Jangan habis dengar udah ya kan. Didengar lagi sampai kita benar-benar ngerti, terus direnungin di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita kembangkan, kita praktekkan. Nah, seseorang yang memiliki kebijaksanaan tentunya hidupnya ini tegak lurus, adil, tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, lurus. Dan tidak selalu menyalahkan pihak di luar tanpa melihat ke dalam. Nah, 4 hal ini apabila dikembangkan oleh seseorang, yaitu memiliki keyakinan, memiliki sila, memiliki caga, memiliki panya, maka seseorang itu akan bahagia dan sejahtera di kehidupan yang akan datang. Nah, hal ini adalah yang telah diberitahukan Sang Bhagawa, yang diwejangkan kepada Sang Bhagawa kepada pemuda di Gajanu. Sebaiknya kita pun sebagai pengikut-pengikut Sang Buddha tentunya juga melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua yang berada di sini berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki diri lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Dhamma, sehingga pada Meduka secara tuntas. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Bante atas dhamma desananya.
Semoga apa yang disampaikan oleh Biku Sangga dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oke, terima kasih. Bante. Ya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sedama, kita buka halaman 122 Patidana. Marilah kita limpahkan, kondisikan para leluhur kita yang telah meninggal, semoga mereka ikut bergembira dan berbahagia. Handamayam Patidana Banamase Punya Sidanikatasa Yananya Anime Tesanca Baginohon Antapamhanaka Yepiya Gunawataca Mahyang Mata Pita Dita Meca Pyadita Wa Animaja Awerino Satatitan Tilokasming Tebuma Catuyonika Panceka samsara bawa boy nyatang ye patidana me anumodan tu te saya ye cimang nanti dewa desa iwedayo maya dina punyanang anumodana etuna sabesata sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesasasi jatang subah. Semoga jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka mengetahui, turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami mohon kepada Biku Sangga untuk menutup kebaktian pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapat.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatwipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang namami. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, sebelum Biku Sangga meninggalkan ruang Dhammasalam, marilah kita beranjali bernamaskara sebanyak 3 kali. Saya awali dengan Okasa. Okasa Wandami Bante. Abhiwadana Silisa Nicang Buddha Pacayino Cataro Dhamma Wadanti Ayuwano Sukang Balang. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya mari kita tetap bersikap anjali karena Biku Sangga akan meninggalkan ruang Dhammasalam. Makasih Bante. Ya, demikianlah kebaktian pada minggu hari ini. Mohon maaf ya ada salah kata. Selamat siang, Sukyonto, Namo Buddhaya.